DPRD Kota Tasikmalaya bersih, yang kotor tuh ketika setelah demo aja. Karena saya kan wakil Anda dan masyarakat. Iya. Kan? Ketika dinas misalkan ada melenceng nih, terus diingatkan oleh DPRD, sebenarnya mereka tuh menghiraukan nggak sih kan? Ya, minimal 50% itu sudah selesai gitu kan. Ya disebut ya, pemerintah tidak becus gitu. Tahu tapi pura-pura tidak paham gitu kan. Karena SDM kurang gitu kan. Anggarannya kurang. Apa sih sebenarnya fokus dari pemerintah Kota Tasik hari ini? Karena kan di hadapan masyarakat partai politik itu dianggapnya itu gitu kan kotor. Sampai saat ini apakah sudah memenuhi harapan masyarakat atau belum? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di podcast hari ini. Penonton yang berakal, kali ini kita akan membahas isu yang mungkin memang ramai dan terus ramai dibicarakan di belahan bumi manapun. Mungkin isu ini terus ramai dibicarakan dan tidak akan luput dari perhatian publik, yakni isu lingkungan dan isu sampah. Hari ini kita, di podcast hari ini kita sudah mendatangkan Pak Elan dari Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya. Selamat siang Pak. Siang. Terima kasih sudah hadir di Akal Politik di podcast hari ini. Dari Komisi 3 ya Pak? Iya, Komisi 3. Komisi 3. Bisa diceritakan Pak mungkin latar belakang pribadi atau perjalanan Anda akhirnya hingga terjun di dunia politik? Latar belakang untuk terjun di dunia politik ini tentu pertama dari kecintaan kepada lingkungan tanah air. Nah, salah satunya tentu ini perjalanan saya di dunia ini harus seperti ini gitu kan, diperankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masa muda juga saya sering cinta terhadap lingkungan, memikirkan kondisi lingkungan, sehingga jalan yang harus saya tempuh ya salah satunya aktif di salah satu organisasi, salah satu partai politik. Aktif dari masa muda, aktif di PKS. Sudah aktif di PKS dari masa Sudah muda? Aktif itu kan dari aktif di kepengurusan kepemudaan, aktif juga di kepartaian. Gitu. Berarti apa momen Pak yang paling mempengaruhi keputusan sehingga Bapak akhirnya tuh terjun ke politik, ke menjadi anggota DPRD seperti sekarang gitu Pak? Menjadi anggota DPRD sebetulnya sih tidak ada cita-cita dari awal. Gitu. Intinya bagaimana saya terjun di politik, karena politik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Betul. Karena di negara Indonesia ini kan ini yang kita laksanakan dan kita ini kan kebijakan-kebijakan politik. Kan? Betul. Tentu ini harus kita ikut menjadi minimal ya pemegang kebijakan juga, memberikan kebijakan untuk masyarakat. Berarti motivasinya memang maksudnya tidak ada cita-cita sama sekali dan pun itu adalah keputusan spontan mungkin. Spontan gitu. Gitu. Berarti Pak mulai menjadi anggota DPRD baru periode sekarang? Periode sekarang 2024. Tapi sebelumnya pernah mencalonkan juga atau tidak? Sebelumnya pernah dicalonkan 2019. Pernah dicalonkan. Namun mungkin rezekinya baru 2024. Baru dipercaya 2024. Oke. Berarti di Dapil 3. Kebetulan Dapil 3 ini kan kursinya itu 12 kursi. Dan di 2024 saya sendiri yang baru gitu. Gitu. Yang lain incumbent yang 11 itu. Dari 12 kursi itu cuma Bapak yang baru gitu? Yang baru. Dari partai PKS juga yang baru cuma Bapak? Maksudnya tadinya apakah ada dari misalkan kan dari satu dapil ada incumbent atau tidak sebelumnya pas 2024? Satu dapil ada, jadi berdapat satu kursi. Kan asalnya kan satu kursi di dapil 3 ini. Tambah satu sekarang jadi 2. Jadi dari dapil 3 tuh PKS dapat dua kursi. Alhamdulillah gitu Pak. Terus apa sih Pak nilai atau prinsip utama yang selalu Bapak pegang gitu sebagai politisi khususnya di daerah Kota Tasik ini Pak? Intinya kan kami ditanamkan di partai gitu, juga di organisasi tentu
Salah satunya bagaimana di posisi profesi apapun juga bertanggung jawab Ya. dengan tugas gitu kan dan fungsi yang melekat pada profesi itu. Ya. Salah satunya saya sebagai anggota DPRD, saya tentu semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas itu. Yang saya sampaikan di waktu kampanye, janji-janji politik, kemudian salah satunya terutama advokasi kepada masyarakat, gitu kan? Karena sebagai wakil rakyat tentu di pundak kami itu ribuan itu pemilih yang harus kami perlihatkan atau buktikan setelah terpilih menjadi anggota DPRD. Karena jangan sampai ketika jadi dewan cek masyarakat emang ada dorong mobil butut gitu. Masih dorong maksudnya ada dorong mobil butut apa? Iya kan waktu pemilihan didorong ngesurung gitu kan ngebuat tanya kan ngadorong gitu. Nah, ini menjadi apa namanya pingin membuktikan kepada masyarakat apa yang harus dibuktikan. Tentu advokasi kepada masyarakat salah satunya ini ada usulan dari masyarakat gitu kan, terutama program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai mementingkan sendiri itu gitu. Jadi bagaimana ketika masyarakat butuh dengan dewan, ya dewan hadir. Baik terkait dengan pembangunan ataupun terkait dengan pemberdayaan. Nah, kami selalu setiap reses langsung bertemu dengan masyarakat. Karena kan reses setahun itu yang 3 kali. Kami terus titik mana yang belum tersentuh, terutama titik-titik yang muka maring ada dorong mobil gitu kan. Kenapa? Karena kan awalnya yang itu dulu, gitu. Yang itu dulu kan perhatikan konstituen. Iya betul. Perhatikan konstituen, harapan-harapan mereka seperti apa. Iya betul. Sehingga ketika harapannya kami salurkan, karena kan diibaratkan pangajul. Dewan itu kan diibaratkan pangajul. Oh gitu. Pangajul teh aya nu pondok, aya nu panjang. Ta minimal abdi mah nu pondok. Oh gitu. DPRD kota. Hayang panjang kata dipencet ke provinsi, manjangan nih ke pusat seperti itu. Itu diibaratin ngajul. Pangajul manfaat itu kan akan bergembira yang pegang pangajul. Tapi ketika tidak bermanfaat, apa kan gitunya. Itulah filosofi untuk manfaat sebagai pangajul gitu kan. Dan alhamdulillah 2026 juga sudah ada program-program untuk masyarakat khususnya di Dapil 3, baik pemberdayaan maupun pembangunan infrastruktur. Dan ini murni tentu hasil daripada menampung aspirasi dari masyarakat. Sehingga ketika nanti programnya turun itu betul-betul kebutuhan masyarakat. Bukan kebutuhan seseorang gitu kan. Betul. Karena ketika kebutuhan masyarakat maka program itu akan bermanfaat dan terasa oleh masyarakat. Gitu. Baik terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian pemberdayaan pemuda, para pelaku ekonomi UMKM, kemudian juga penataan lingkungan, seperti jalan lingkungan, kemudian terkait dengan kesehatan posyandu gitu kan, perbaikan posyandu, kemudian saluran irigasi, saluran drainase yang belum baik itu yang kenapa? Karena untuk pembangunan atau untuk kemajuan kota Tasik ini harus diawali dengan bagaimana politik anggaran ataupun pokir-pokir dewan ini, program-programnya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah, dengan RPJMD. Sehingga nyambung gitu kan, paling Bapak hari ini di Komisi 3 gitu. Nah, kalau misalkan saya sebagai masyarakat awam nih Pak, Komisi 3 teh sebenarnya membidangi apa saja dan
apa sih yang sudah dilakukan Komisi 3 gitu sampai saat ini di Kota Tasik? Komisi 3 ini berkaitan mitranya itu kan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, lingkungan hidup apa saja terkait dengan sampah, kemudian bagaimana penataan terkait dengan lingkungan, kan. Terus mitranya itu dengan PUTR. Nah, ini PUTR terkait dengan pembangunan jalan, gitu kan, kemudian jembatan, kemudian juga dengan Perwaskim, dengan kawasan pemukiman dan perumahan. Ini juga terkait dengan Komisi 3. Termasuk juga Dinas Perhubungan. Ini bagaimana yang mencakup di Dinas Perhubungan, salah satunya yaitu bagaimana pengaturan terkait dengan lalu lintas, angkot kan, dengan terminal-terminal kan yang selama ini beberapa terminal yang ada di Kota Tasikmalaya. Kemudian terkait juga dengan marka jalan dan sebagainya kan. Terus juga terkait dengan parkir, itu kan dengan perhubungan. Terus juga terkait dengan penerangan jalan, PJU, itu kan hubungan dengan Komisi 3. Termasuk Bapirit Bangda. Cukup banyak itu juga ya ternyata. Banyak juga. Karena masalahnya Karagas. Komisi 3. Iya, betul. Terus berarti Komisi 3 teh anggotanya berapa orang Pak? Dari setiap partai ada atau dari mana saja? Ini kan untuk penempatan di komisi itu kebijakan dari fraksi gitu kan. Ditempatkannya siapa nih yang di sini. Nah, salah satunya dari PKS, saya sendiri di Komisi 3. Kemudian ada juga yang dari tidak semua partai ada sih. Karena kan ada juga yang partai yang punya satu kursi, tapi ditempatkan di kursi yang lain. Kalau di Komisi 3 itu kan dari Gerindra ada, kemudian dari Golkar, dari Demokrat, gitu kan. Dan kebanyakan yang di Komisi 3 itu di Dapil 3. Dapil 3 itu 5 orang yang di Komisi 3 itu didominasi oleh Komisi 3 itu didominasi oleh Dapil 3. 5 orang. Oh gitu. Totalnya berapa orang tadi Pak? Ada dari Komisi 3 teh? Komisi 3 itu 12 orang. 12 orang. 5 dari Dapil 3. Mungkin ini daerah-daerah Ciberem mah fokusnya karena sampah terus kan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh lagi. Betul. Terutama kan sebagai anggota DPRD, apalagi di Komisi 3, bagaimana menciptakan terutama menciptakan di lingkungan terdekat anggota dewan gitu kan. Bagaimana mau memberikan contoh kepada masyarakat sementara di lingkungan RT, domisili RT atau RW anggota DPRD masih belum terurus terkait dengan pengolahan sampah. Dan di sini menjadi bertanggung jawab gitu kan. Saya sendiri juga di lingkungan ini bagaimana untuk menciptakan lingkungan khususnya di RW 09 gitu, bisa menjadi contoh. Tapi Kang asli Tasik kan ya? Asli Tasik. Asli Tasik, kelahiran Kota Tasik asli berarti ya? Berarti memang fokusnya untuk mengabdi kepada Kota Tasik insya Allah ya Kang? Nah terus saya mau nanya nih, nah dari kerja-kerja Komisi 3 apa sih sebenarnya tantangan yang paling besar dihadapi Komisi 3 gitu? Terus kira-kira sampai saat ini apakah sudah memenuhi harapan masyarakat atau belum? Menurut Akang sendiri dah gitu. Tentu untuk menyelesaikan masalah ini kan, terutama kan ini kan, problem-problem kemudian terselesaikan, ini tidak cukup dengan hanya anggota DPRD. Ini perlu kerjasama semua masyarakat, semua pihak, baik eksekutif, legislatif, gitu kan. Kenapa? Karena kalau hanya anggota dewan saja tanpa dieksekusi oleh eksekutif, itu tidak akan selesai permasalahan. Nah di kami di DPRD banyak sekali hal-hal yang menjadi greget gitu kan. Greget kenapa greget? Permasalahan itu terus-terusan, terus menyelesaikan itu harus dirunut gitu kan, yang mana dulu.
dan ini berkesinambungan. Ya. Terus estafet juga dengan eksekutif. Ya. Nah ini perlu kolaborasi kerjasama yang betul-betul satu pemikiran untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga permasalahan di Kota Tasikmalaya bisa terselesaikan. Dan banyak sekali hambatan-hambatan ataupun apa yang dihadapi oleh anggota DPRD itu. Karena audien ini hampir tiap hari Ya. ke DPRD itu. Oh gitu. Dan alhamdulillah gitu kan, ketika ada audien, Ya. ya minimal mereka masyarakat diterima, kemudian DPRD itu kan bisa memberikan apa namanya sebagai wakil rakyat gitu kan, Ya. penyambung antara masyarakat dengan eksekutif. Nah ini mudah-mudahan eksekutif juga cepat untuk mengeksekusi hal-hal yang seharusnya itu ditindaklanjuti cepat gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan DPRD apa namanya melakukan audiensi, melakukan advokasi kepada dinas-dinas, sebenarnya apalagi ketika dinas misalkan ada melenceng nih terus diingatkan oleh DPRD, sebenarnya mereka tuh menghiraukan gak sih Kang sebenarnya untuk dari apa namanya yang diingatkan oleh DPRD gitu, yang diingatkan apalagi Komisi 3 misalkan tugas-tugas Komisi 3 misalkan, sebenarnya mereka menghiraukan nggak Kang ketika mereka diingatkan, apakah tetap saja seperti itu atau gimana? Ya ini tentu ketika diingatkan ada juga yang langsung cepat gitu kan. Ada juga yang lelet gitu. Tentu ini menjadi problem ketika lelet. Dan lelet juga kan harus dicari tahu kenapa gitu. Betul, kenapa, ada apa kan gitu. Karena kami juga tidak ujug-ujug menyalahkan lah, mungkin apa sih problemnya, harus juga bersama-sama cari solusi kan. Jangan sampai lelet itu karena tidak menyampaikan apa alasannya, gitu ya. Karena alasannya misalkan anggaran apa sih yang diperlukan, diharapkan gitu kan untuk menyelesaikan itu. Nah, ini kan harus ada keterbukaan juga kan. Jangan sampai numpuk sehingga problem itu muncul lagi. Yang akhirnya oleh masyarakat ya disebut ya pemerintah tidak becus kan, gitu. Memang kan ya salah satunya mungkin ya yang terkena batunya juga mungkin DPRD juga, yang mungkin tadinya tugas dari eksekutif misalkan yang tetap yang disalahkan pun legislatif kena getahnya juga kan. Kadang-kadang seperti itu juga. Nah terus juga tadi berbicara soal lingkungan nih, karena kan apa namanya Komisi 3 itu berbicara tentang lingkungan juga. Bagaimana sih Kang, kita bahas Kota Tasik deh mungkin hari ini ya. Bagaimana sih melihat kondisi terkini Kota Tasikmalaya khususnya di persampahan hari ini? Kota Tasik ini penduduknya itu kan lebih dari 750.000. Dari penduduk ini tentu setiap hari itu menyumbang sampah. Betul, membuang sampah setiap hari. Beli makanan 1.000 ada sampahnya, betul. Beli deterjen yang saset sampah juga. Setiap hari dari balita, dari mulai lahir, ketika lahir beli Pampers kan, itu kan menyumbang sampah sampai itu kan yang usia berapa tahun menyumbang sampah. Nah ini tentu sampah ini harus serius pemerintah ini memikirkan bagaimana sampah ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi maksudnya ya tidak menjadi masalah untuk penduduk Kota Tasikmalaya. Nah, tentu semua ini kan perlu pemahaman kepada masyarakat. Mungkin masyarakat berlaku seperti itu mungkin saja belum paham. Kemudian mungkin lagi tahu tapi pura-pura tidak paham. Gitu kan. Terus mungkin karakternya, akhlak masih tetap
seperti itu. Karena kan tentulah yang soleh itu di Tasik ini banyak lah, terutama di ini kan kota santri. Belum permasalahannya kan masih solehnya itu soleh secara spiritual. Ya soleh secara sosialnya masih jauh. Karena ketika soleh secara sosial, lingkungan akan rapi, tertib, aman gitu. Ini yang harus menjadi dipikirkan oleh pemerintah. Salah satunya ya pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat, kepada bawahannya. Pemangku kebijakan harus memberikan contoh. Karena masyarakat itu melihat gitu kan, diibaratkan para pejabatnya diibaratkan lauk neina jero akuarium. Ke masyarakat di pencerong katingali gitu. Iya. Digigir di luhur gitu. Apalagi sekarang kan banyak Apalagi media, sekarang banyak viral gitu kan Kang. Gerak ke sini diperhatikan. Betul. Nah, ini ketika para pejabat gitu kan menjadikan contoh. Contoh salah satunya bagaimana membuang sampah dengan baik. Bagaimana ketika puntung rokok ditempatkan di tempat betul. baik kan gitu. Ini mah harus mencontoh dulu. Mencontoh karena masyarakat ini krisis gitu kan, kurangnya teladan. Krisis keteladanan. Krisis keteladanan ya betul. Karena para pemimpin pemangku kebijakan ataupun para pejabat ya kurang memberikan teladan kepada masyarakat. Salah satu terkait dengan bagaimana buang sampah. Betul. Makanya dites dulu bagaimana di rumahnya bersih enggak, ada tempat sampah enggak kan gitu. Pemilihannya udah beres belum? Seperti itu. Betul kan, karena memang masyarakat melihat bahwa yang harus menjadi contoh bagi mereka adalah pemerintahnya, betul. Karena mereka juga melihat apa sih program yang sudah dilakukan pemerintah untuk sampai saat ini gitu. Selain masuk juga selain dari sampah diangkut, Kang, kalau sekarang kan mungkin ya saya lihat, saya kemarin main juga ke Ciangir, ke TPA Ciangir gitu. Saya melihat bahwa di TPA Ciangir ya sampah tuh cuma ditumpuk gitu, tidak apa-apain gitu kan. Nah itu mungkin salah satu hal yang memang perlu dilakukan. Apa sih sebenarnya pemerintah Kota Tasik yang sudah dilakukan untuk sampah selain diangkut dan disimpan gitu kan? Apakah ada yang sudah dilakukan yang pemerintahan saat ini khususnya? Ya DPRD kan mendorong kepada eksekutif gitu kan untuk bagaimana supaya sampah ini selesai gitu kan di sumber. Selesai di sumber, minimal bisa mengurangi. Karena kan per hari ini sampah di Kota Tasikmalaya ini kan lebih dari 300 ton per hari itu. Perkiraan lebih dari itu. Yang terangkut kan baru yang terangkut itu kan 200, rata-rata 200 ton per hari. Jadi diharapkan ini bagaimana bisa selesai di sumber, di rumah tangga gitu, di sumber. Yang diharapkan ini kan di TPA Ciangir tentu kalau tidak beres di sumber akan membutuhkan lahan lebih luas lagi. Gitu. Apalagi kan dampaknya ke lingkungan di TPA di wilayah Taman Sari itu di Ciangir, itu kan dampaknya sangat besar kepada masyarakat, dampak negatifnya itu. Apalagi ke air itu. Orang Cihideng, orang ini yang tidak merasakan bagaimana baunya sampah di Ciangir. Sementara di lingkungan di Ciangir itu merasakan gitu kan, bau menyengat dari kemudian dari air juga kan, air lindi yang mencemari lingkungan, terus ke ikan-ikan kan pada mati, terus dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian khusus pemerintah. Untuk DPRD kan mendorong kepada pemerintah untuk memberikan khusus anggaran bagaimana TPA Ciangir ini bukan hanya menjadi diguarkan kan gitu ya. Betul. Dibuang, guarkan kan. Soalnya seperti itu, belum ada pengolahan. Iya, betul. Ya, pertama kami mendorong bagaimana di Ciangir ini ada pengolahan sampah. Betul itu kan? harus. TPSC lah kan. Pengolahan sampah sehingga di sana juga ada pemilahan gitu kan, mana yang organik dan anorganik bisa diolah. Bagaimana nanti
ketika ada pengolahan kan bisa menjadi menghasilkan barang. Nah, gitu kan selain di sumber. Ini Iya. harapannya di sumber. Betul. Di sumber itu kan kami mendorong terus itu kan ke pemerintah untuk membentuk TPS 3R. Apa Karena itu TPS 3R, Kang? Karena kan selama ini itu kan TPS 3R kan baru ada 3 Di Kota Tasik. kota gitu kan, tempat pengolahan sampah itu Iya. kan. Yang ada di Ciberem, kemudian di Inhyang kan, Iya. kemudian di Yang Gedaha. Oh. Dan itu juga belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena SDM kurang. Iya. Gitu kan, seperti Ciberem TPS 3R dikelola oleh 3 orang, bagaimana mau ngelola? Iya, betul. Gitu. Itu hanya bisa ada yang ngangkut kan pakai motor kecator kan gitu. Iya. Yang keluar 2 orang. Iya. Ya kan, kemudian yang di TPS 3R-nya 1 orang gitu kan. Sementara kan di sana juga ada alat dan lain sebagainya untuk dioperasikan. Tapi kan tidak beroperasi kenapa? Karena kurangnya SDM. Kurangnya SDM. Kenapa SDM kurang gitu kan? Anggarannya kurang. Karena kalau menambahkan SDM juga kan harus tentu ini harus diperhatikan juga kan insentifnya. Betul. Itu adalah hal yang paling penting. Itu yang harus saat dipenting ini, betul. saat ini. Terus juga kan bank sampah coba didorong gitu kan. Didorong karena setiap kelurahan itu kan sudah ada terbentuk, ada yang 3 bank sampah, ada yang 4 bank sampah. Ini juga harus diperhatikan lagi. Iya. Bagaimana mereka entos di SK-an bank sampah, tetapi ngelelap deh gitu kan, tidak bergerak lagi gitu. Ketika Ini dibentuk juga harus dibangkitkan lagi, harus gitu dihidupkan, kan? Dihidupkan lagi. Apa sih kendalanya? Iya. Gitu kan, kendalanya apa? Pasti di bawah itu kan adanya berhentinya bank sampah, pasti ada kendala. Ini juga harus mendengarkan kan? Iya. Nah, saya juga kan sering berkunjung ke bank sampah gitu kan, mendengarkan apa sih keluhannya gitu kan. Terus bagaimana untuk mencari solusinya. Dan ini tidak bisa bekerja, tidak bisa selesai dengan sendiri. Harus kolaborasi dengan semua pihak. Betul. Karena ini masalahnya kan besar. Tapi lamun teu dikeureuh mau beres-beres. Betul. Terus saya di angkutan hungkul. Dan mudah-mudahan di Kota Tasikmalaya segera terbangun TPST, ya. ada pengolahan. Nah, terus juga terbangun juga menambah TPS 3R, dan TPS 3R-nya bisa berjalan optimal. Jangan hanya membangun tetapi tidak dioptimalkan untuk operasinya. Percuma kan? Iya, betul. Jadi harapan ketika ada TPS 3R tiap kecamatan misalkan 1, ya diharapkan bisa mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Iya, betul. Dari 200 ton misalkannya per hari, ya minimal bisa mengurangi misalkan mengurangi menjadi 150 ton, ini berkurang. Tahun berikutnya mengurangi lagi bisa minimal 100 ton yang diangkut. Iya, betul. Itu yang harus dipikirkan. Dan itu tentu berkesinambungan antara pergantian ketika dinas kepala dinasnya si A ganti ke si B terus ini berkelanjutan. Bahasa cagdang kalian. Iya, cagdang kalian apa? Dan kemarin juga kan sudah terbangun juga IPAL kan di TPA Ciang itu kan anggaran bukan anggaran kecil. Ini 3,7 miliar. IPAL itu apa, Kang? IPAL gitu kan. Jadi kan instalasi pengolahan air limbah. Oh, air limbah dari TPA itu. Air lindi itu kan. Air lindi itu kan hitam pekat seperti oli yang harus dibuang. Iya, betul. Nah, itu kan harus diolah dulu sebelum dibuang ke aliran yang lain. Tapi belum bergerak itu setelah. Itu belum beroperasi. Belum beroperasi, belum dirasakan hasilnya. Karena ada kendala-kendala. Karena belum beroperasi, untuk menggerakkannya kan belum ada listrik. Belum terakses listriknya. Ya, mudah-mudahan di bulan ini bisa beres lah, sudah berjalan. Amin, mudah-mudahan dengan itu. Ya. Nah, karena ini kan harapan masyarakat. Betul. Karena
di Komisi 3 paling sering nerima audien terkait dengan TPA Cianjur. Oh gitu. Ya, salah satunya kan kemarin aja kan hari Kamis nerima audien dari lembaga kemasyarakatan, lembaga riset kemasyarakatan. Ya memang hari ini fokus semua udah banyak yang fokus tentang sampah gitu. Kalau udah banyak sekali yang apa namanya yang intent lah gitu mengurusi terkait sampah. Nah, tapi kan itu juga butuh kebijakan, butuh juga apa namanya butuh juga keputusan dari orang-orang yang berwenang gitu terkait dengan pengolahan sampah. Nah, untuk di Kota Tasik gitu, khususnya sekarang sebenarnya wali kota atau pemerintahan Kota Tasik sebenarnya fokusnya apa sih? Karena sampai sekarang saya belum melihat fokus dari pemerintahan Kota Tasik itu sebenarnya kemana? Apa karena kan kota itu yang menurut perspektif saya adalah ketika menggambarkan kota itu indah, bersih, tata ruangnya tertata dengan baik, PKL-nya baik dan lain sebagainya gitu. Nah, saya belum melihat Kota Tasik itu belum melihat apa sih sebenarnya fokus dari pemerintah Kota Tasik hari ini. Tentu fokus pemerintah Kota Tasik ini kan sesuai dengan janji politik ke wali kota kan? Betul. Yang disebut program-program yang sering disampaikan setiap kegiatan Pak Wali kan? Ada yang namanya Gemas gitu kan? Ada lagi namanya Pelak gitu kan? Ada lagi namanya Ohan gitu kan? Ada lagi Tasik Melayani. Kemudian Tasik apalagi pokoknya kan yang 8 program itu kan Pak Wali Kota itu. Nah tentu dari DPRD kan gitu, ini juga kan mitra kami eksekutif. Betul. Tentu saja kami memberikan masukan kepada eksekutif itu tentu harus ada hal yang menjadi apa namanya yang ada satu hal yang harus menonjol. Yang fokus pemerintah itu Pak Wali fokus kepada bagaimana menyelesaikan salah satu gitu kan. Maksudnya bukan berarti yang lain dikesampingkan, tapi adalah yang menjadi fokus utama yang menonjol. Salah satunya kan harapan gitu kan, harapan kami tentu kami juga kan mewakili masyarakat. Harapan tolonglah cik atuh cenah lingkungan heula perhatikan terutama bab sampah. Dan insya Allah ketika bab sampah satu aja bab sampah bisa baik tertangani, kenapa sampah ini yang harus cepat diselesaikan? Jadi bab sampah mah nolong oge ngambe. Betul. Pasti kabeh bauna. Betul tercium. Tercium kan? Tercium ku nolong oge. Nah ini tentu harus menjadi prioritas lah. Salah satunya prioritas ini harus juga didorong dengan anggaran yang betul. Karena balik lagi ke sana ya kan. Iya, karena balik lagi ke sana. Dorong ya anggarannya nih difokuskan. Misalkan di setahun, misalkan 2 tahun gitu kan difokuskan kan untuk ke sana gitu. Itu mungkin karena kalau di fokusnya kemana yang menurut kami terlihatlah bagaimana kan gitu selama ini tidak ada yang menonjol lah. Iya betul, makanya jadi itu. Memang kan ini fokus ke kiri, fokus ke kanan, fokus ke depan, fokus ke belakang. Tapi kan harus hal yang diunggulkan dulu. Betul. Kalau produk mah produk unggulannya siapa? Betul. Nah gitu itu. Kan ada yang harus diunggulkan, dijagokan. Iya. Mau disebut orang mau kokojona, program pemerintah ini kan. Tentu kami fokus untuk bagaimana menyelesaikan sampah ini. Tentu menyelesaikan lingkungan ini harapan dari semua masyarakat Tasik, Kota Resik. Itu kan semboyan sudah lama sekali. Bukan hanya sampah yang terlihat kan. Sampah juga kan banyak. Sampah masyarakat. Ini kan menjadi problem. Betul. Sebut Kota Santri itu kan hanya label, tetapi banyak yang motor. Nah, ini nih. Ini kan tidak bisa ujug-ujug kita menyalahkan itu kan. Iya, betul. Nah, ini harapan kami baik legislatif, eksekutif bekerja betul-betul sesuai dengan pedoman. Betul. Itu kan sesuai dengan rencana jangka menengah, rencana
jangka pendeknya apa sesuai dengan di tracksnya gitu kan. Nah, ketika RPJMD-nya, oke lah RPJMD itu sangat bagus lah. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya, mengeksekusi di lapangan Ya, seperti betul. apa. Oke. Jangan sampai jomplang gitu kan. Iya. Harapannya ini ya. bagus, tapi di lapangan jauh, tanah ke langit gitu. Ya minimal mendekati lah, Iya. mendekati sehingga tiap tahun dia tercapai target dan selama 5 tahun ya minimal mendekati Iya. sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau ketika rencana jangka menengah, jangka pendek gitu kan, range tahunan gitu kan, bisa tercapai bukan hanya angka-angka. Iya. Ini tercapai sekian persen. Betul. Tapi kan buktikan di lapangan seperti apa. Iya, betul betul ya, sekali. Betul. Gitu kan, angka kemiskinan nanti berkurang. Terus terkait dengan sampah ini gitu. Nah, ini perlu kerjasama semua pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini harus sepemahaman juga dengan pemerintah gitu kan. Nah, kami sering malu sendiri kan gitu. Iya. Maaf gitu kan, ketika berkunjung silaturahmi ke sekolah, ke pesantren, yang notabene memang semua juga udah paham ada dapatu minal iman, tetapi aplikasi di lapangan gitu kan, ngamalkeun nama masih kena bertolak belakang jauh. Itu dia. Nah, siapa yang salah kan gitu. Nah ini kembali juga ke diri sendiri, kan berdiri sendiri bagaimana hari ini semua terutama yang menjadi tokoh yang ditokohkan gitu kan memberikan contoh teladan terkait dengan lingkungan. Gitu kan Pak Kadem juga kalau sidak kemana ditinggali teh ke sekolah bersin teh ya. Bersin teh betul. Iya, kan iya, gitu. betul. Karena memang dari kedisiplinan itu dimulai kan gitu. Silakan aja cek. Gitu kan ke kantor kelurahan, ke kecamatan, bersih ke dinas, gitu kan termasuk ke DPRD, bagaimana lingkungan bersih nggak? Bersih nggak? Nah, ini kan salah satu yang memberikan contoh kepada masyarakat diawali dari terdekat dulu, lingkungan terdekat, satu kantor, satu rumah kan itu. Dan ini tidak akan terlaksana resik bersih ketika semuanya tidak sadar. Iya, betul sekali. Dia harus sadar dulu, gitu kan. Anak supaya bersih, tapi bapaknya tidak bisa bersih. Bisa bersih, Pak Kumaha. Bisa bersih. Ini harus dimulai. Iya, betul. Juga banyak mahasiswa, misalkannya komunitas-komunitas, aksi demo terkait dengan kebersihan sampah. Iya. Cek dulu, saya ini udah bisa belum di kampus? Betul. Di rumah kan? minimal. Di rumah gitu, minimal. Di kosan atau kosan gitu kan, di komunitasnya. Ini yang harus dibangun. Nah, ketika semuanya bergerak gitu, insya Allah ini akan menjadi bersih, resik, nyaman. Betul. Itulah yang harus ditanamkan di benak warga Kota Tasikmalaya ini. Ya lihat dulu kan bagaimana lingkungannya gitu, betul. Ya memang kalau melihat lingkungan DPRD Kota Tasikmalaya bersih, yang kotor itu ketika setelah demo aja. Gitu. Oke. Mungkin sebenarnya apa sih Kang program yang sedang dan akan didorong kepada pemerintah saat ini terkait khususnya kebijakan tentang lingkungan gitu? Program apa sih sebenarnya yang urgen sekali dilakukan untuk saat ini di pemerintah kota gitu, yang sedang didorong oleh Komisi 3? Yang didorong tentu ini pembangunan kan harus sesuai dengan tata ruang. Jangan sampai banyak pelanggaran-pelanggaran di lapangan yang merusak lingkungan. Betul. Tentu. Karena kalau gitu kan terus kita tidak memperhatikan tata ruang, maka Kota Tasik ini akan lebih semrawu. Keun nunggeus manggeus mun kitu. Gitu, betul. Keperieun bangin teh nunggeus, atuh anu baru mah nu bakal. Betul. Gitu kan, jangan sampai membangun di sepadan sungai, apalagi di atas sungai, gitu kan, enak kan seueur. Iya. Di luhur walungan kan, gitu kan, itu kan pelanggaran. Nah ini harus diperhatikan, gitu kan. Ini mendorong bagaimana penataan, gitu kan, dari Komisi 3 ini penataan pembangunan itu sesuai dengan RT RW.
Nah, kemudian juga pembangunan harus ditempuh, gitu kan, izin seperti PBG kan itu, persetujuan bangunan gedung. Ya. Kan selama ini kan, sekarang ini kan terutama banyak bangunan-bangunan seperti sekarang yang lebih dari 100 kan, yang namanya dapur SPPG. SPPG betul itu. Nah, ini juga kan harus SPPG. diperhatikan bagaimana PBG-nya harus ditempuh kan itu. Betul. Kemudian SLAS-nya, Pengelolaan sampahnya. pengelolaan sampahnya. Ini tentu setiap hari mengolah gitu kan. Sampah dapur itu minimal itu kan, kita ini di rumah tangga aja setiap hari pasti ada sampah Pasti dapur. ada, betul. Apalagi di dapur. Apalagi di kan, dapur yang SPPG besar, yang gitu, besar, yang melayani ribuan porsi. penerima manfaat, tentu lebih pasti banyak. itu banyak sampahnya itu. Ini harus diperhatikan juga mendorong kemarin juga kan bagaimana setiap dapur itu memperhatikan IPAL. Iya. Karena kan dari limbah itu ada lemak-lemak itu kan. Dina cuci piring dan sebagainya kan. Iya. Mengalir, jangan sampai mengalir begitu saja ke sungai ataupun ke saluran drainase. Ini juga harus diperhatikan pengolahan IPAL ini kan, IPAL pengolahan limbahnya ini. Iya. Karena kan pengolahan limbah ini kan di Kota Tasik ini masih jauh dari harapan gitu kan, sesuai dengan standar, masih jauh dari standar nasional gitu kan. Ini diharapkan pemilik-pemilik dapur untuk memperhatikan hal itu. Jangan sampai ada yang dirugikan, karena kan ini juga untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan dapur, untuk pengusahanya kan rawas penginten sesuai. Kemudian ketika ditempuh seperti PBG, SLAS, ini juga kan kehigienisan produksi pengolahan makanannya kan, makanan bergizi itu benar-benar bergizi. Betul. Jangan sampai penerima manfaat kan menjadi korban. Iya, jangan sampai ada keracunan karena tidak higienisan. Karena kan kami cinta kepada pengusaha, cinta kepada pemerintah, cinta kepada penerima manfaat yaitu masyarakat. Iya. Nah, ketika semuanya memperhatikan apa yang harus diselesaikan ataupun ditempuh oleh dapur, nah insya Allah kita udah berupaya optimal gitu kan, akan meminimalisir atau menghilangkan keraguan-keraguan masyarakat. Bagaimanapun juga kan ini program pemerintah yang harus kita dorong dan keinginan dari atas ke bawah itu sesuai dengan harapan. Jangan sampai ini programnya bagus tapi ke bawah sekali bingkang gitu. Yang berkorban masyarakat juga gitu. Terus untuk sampah ini kami mendorong terus gitu kan, bagaimana mengoptimalkan terutama ini yang sudah terlaksana seperti IPAL yang anggaran besar ini, terus didorong supaya sesuai dengan harapan. Karena harapan dari awal itu kan air lindi itu diolah, kemudian setelah diolah nanti tidak akan menjadi mencemari lingkungan. Betul. Dengan anggaran tadi 3,7 miliar itu. Itu harapan kami, jangan sampai ini sudah berjalan gitu kan, anggaran sudah diserap, terus hasilnya tidak ada. Hasilnya tidak ada. Ini kan menjadi mubadir. Ini kan pertanggungjawaban ini kepada siapa? Kepada masyarakat. Kan uang kecil ini. Iya. Bukan uang kecil. Seperti itu. Ya mudah-mudahan yang IPAL di Cianjur ini bisa sesuai dengan harapan kami dan rencana awal. Kami terus memonitor atau mengawasi terkait dengan ini. Oke. Nah, kalau boleh jujur nih Pak, apa sih yang sebenarnya masih kurang berani dilakukan pemerintah gitu terkait dalam isu lingkungan, yang kurang berani gitu? Sebenarnya itu harus dilakukan tapi pemerintah tuh kurang berani melakukan itu. Ada nggak sih Pak? Mungkin yang kami perhatikan gitu kan, urusan keberanian dan ketidakberani itu kan ketika tidak berani melangkah, ada di hati para pemangku kebijakan,
adanya was-was, ini bahaya gitu. Ya. Kenapa Pak, munculnya was-was? Karena keterbatasannya ataupun ketidak punya apa namanya itu kemampuan gitu kan. Keterbatasannya mungkin apa ya tadi kemampuan, kemudian ilmu apa ingin tencan kapang gitu kan. Sehingga menjadi was-was gitu kan, mau melakukan itu. Ini kan menjadi problem. Ini kan harus menjadi problem karena kan tidak ada yang tidak terselesaikan. Semuanya bekerja sama, berkumpul, terus cari solusi, gitu kan pasti akan selesai. Ini. Jadi harus berani gitu Harus kan. berani memang gitu ya. Ya, keberanian itu. Karena solusi itu sebenarnya dari sini masukan tuh udah banyak sebenarnya Pak. Udah banyak. Udah banyak. Gitu kan. Tetapi dahek teh eksekusinya kan Ya, gitu. betul. Mau gak Berani nggak? melangkah menyelesaikan Ya, kan. betul. Jangan sampai numpuk. Seharusnya terselesaikan satu. Kalau 100 numpuk tidak terselesaikan di hiji-hiji, maka sampai kapanpun tidak akan terselesaikan. Minimal punya keberanian untuk terus menyelesaikan. Tina 1000 kalau mau dikeri hiji-hiji mah Betul. pasti bakal beres. Bakal beres ya. Keyakinan itu. Jadi harus punya keberanian. Nah, nih kita masuk ke pengandaian nih Pak. Jika Bapak diberi kewenangan penuh, kebijakan apa sih sebenarnya yang akan langsung Bapak ubah atau Bapak lakukan? Ya, maksudnya ketika menjadi pucuk gitu. Ya. Ini kan mungkin jadi bahan evaluasi, bahan masukan juga gitu Mas. Ketika jadi gubernur, jadi wali kota. Ya, pengambil kebijakan yang mana aja Pak? Yang berdampak langsung gitu ketika hal itu dilakukan gitu. Ya karena saat ini kan saya ini kan tidak berandai-andai lah. Tidak berandai-andai, ya lamun urang anu makan bisa jadi ketika jadi pemerintahan beda diri intinya bukan ketika lah, saya ini kan sudah diamanai sebagai anggota DPRD. Pertama, kebijakan kan akan berbeda juga. Ya. Antara anggota dengan ketua. Iya, betul. Antara anggota DPRD dengan ketua DPRD, antara anggota dengan ketua komisi, antara anggota dengan ketua fraksi, betul sama anggota DPRD. Kan. Tapi kan di sana ada hierarkis lah gitu ya. Iya kan yang diambil pengambil kebijakan itu adalah ketua kan. Gitu. Kenapa? Karena yang saya rasakan gitu kan, ketika ada aksi datang anggota dewan gitu kan. Tapi kan yang ditanyakan siapa? Ketua kan? Iya. betul. Mana ketua dewan? Saya tidak butuh Anda itu yang butuh itu ketua kan itu. Betul. Ketua DPRD. Kenapa? Karena kan yang menandatangani itu kan wali kota, ketua DPRD kan? Itu. Yang anggota kan tidak tanda tangan kan? Iya. Jadi wali kota kan ketua DPRD itu kan tanda tangan itu kan? Tidak ada kan anggota tanda tangan gitu. Itu makanya kami tidak mau berandai-andai lah. Intinya saya ini sebagai anggota DPRD, saya harus memaksimalkan ikhtiar untuk masyarakat. Karena saya buktikan gitu kan bukan apa-apa. Ada yang aksi ya hadapi gitu kan. Sering melihat ya. Iya, betul. Pernah juga Pak Panang saya. Sampai hujan-hujanan, sampai panas-panasan itu kan biasa. Kadang kan yang aksi itu disangkana dewan teh enak. Wah iya cetik baheula lagi kurang keur budak hujanan. Sama aja ya Pak. Ayeuna hujanan. Kuat hayu Pak kuat kan. Jeung aksi itu gitu. Kami menerima dari yang aksi gitu kan memberikan kritik saran ya terima karena saya juga wakil Anda dan masyarakat gitu kan nuriweun nama nu hayang solusi waktu itu kan gitu. Juga kan
Harus proses juga proses kan. juga. Betul. Ada audien ya, harus menerima, dan alhamdulillah di DPD Kota Tasikmalaya ya tentu selalu menerima kan, tidak ada yang seperti itu, karena itu sama warga kami, masyarakat kami. Dan mohon maaf itu kan banyak permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini mungkin banyak yang belum terselesaikan. Minimal penginginkan masyarakat menyampaikan curhat ketika didengarkan oleh wakilnya. Betul. Ya, minimal 50% itu sudah selesai gitu kan, ketika dicerhatkan. Betul. Nanti 50%-nya diselesaikan, ya mudah-mudahan dengan ikhtiar ini tentu Allah yang akan memberikan solusi. Iya, betul. Apa solusinya? Ya nanti akan dibukakan. Gitu kan? Karena kalau kita mengandalkan bagaimana hanya sebatas kita manusia, itu kan akan buntu. Ini kan harapannya itu tidak akan. Tapi kan ketika harapannya kita kepada Allah, mohon petunjuk apa sih untuk kota Tasikmalaya ini? Tentu mungkin kieu we teh meureunna antara doakeun ke masyarakat. Betul, gitu kan? bisa jadi ya. Para pejabat bisa jadi gitu. Bisa jadi kurang didoakeun ke masyarakat. Gitu kan, para pejabat, para pemangku kebijakan supaya diberi kekuatan oleh Allah gitu kan. Seperti itu. Juga pemimpinnya juga harus mendoakan kepada masyarakat. Insya Allah ketika saling mendoakan di sana akan ketemu. Gitu kan, akan terjadi ikatan sehingga semua cinta kepada lingkungannya. Itu yang hilang sekarang ini. Dan dilihat itu tentu secara kasat mata saja terus gitu kan. Itu yang harus ditanamkan, bagaimana kita terbiasa mendoakan, ikhtiar itu, mendoakan para pemimpin, pemimpin juga mendoakan masyarakat setiap sehabis sholat gitu kan. Ini harus terus. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan lingkungan, sebaik-baik pengingat juga gitu kan ya. Gitu kan. Oke, nah terakhir nih Kang, apa sih, ada nggak pesan atau closing statement deh untuk generasi muda atau untuk masyarakat Kota Tasikmalaya umumnya? Ya, ini pesan untuk generasi muda. Jangan sekali melihat kejelekan para pemimpin ataupun pemangku kebijakan ini menjadi sesuatu yang benci kepada mereka. Nah, tetapi bagaimana dengan hal tersebut menjadi pelajaran bagi anak-anak muda ini? Bagaimana mengestafet kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan hari ini para orang tua sekarang dilanjutkan oleh adik-adik dengan sesuatu yang tentu ada hal yang oleh orang tua tidak terpikirkan, oleh anak-anak muda terpikirkan, dan itu harus terus dikembangkan, dilanjutkan untuk kebaikan Kota Tasikmalaya ini. Tentu hal tersebut harus diawali dari hal-hal yang kecil, terutama ini terkait dengan lingkungan, terkait dengan sampah. Bagaimana menciptakan anak-anak muda ini menjadi memberikan kontribusi di lingkungan terdekatnya, baik punya teman 10 orang di 10 orang itu, punya KP di KP-nya, yang punya komunitas di komunitasnya, menjadi contoh di lingkungan itu untuk cinta kepada lingkungan. Sehingga ketika kita memberikan contoh, dengan sendirinya mudah-mudahan tetangga kita, teman kita menjadi perlakuannya baik, terkait dengan lingkungan, wasilah dengan diri pemuda sadayana kan gitu. Itu kan akan menjadi pahala juga. Kenapa wasilahnya melihat seseorang berperilaku baik. Itu harapan. Jadi jangan bosan-bosan, jangan putus asa karena melihat misalkan kelakuan lah pemerintah nage kebaralek misalkan mutebaregna kan. Jangan putus asa, tapi bagaimana berpikir kami itu generasi penerus ingin merubah atau ke arah yang lebih baik, sehingga generasi selanjutnya bisa
terus berkesinambungan gitu kan, menjadi estafet, menjadi menutupi kekurangan-kekurangan para pendahulu. Tentu kekurangan itu pasti ada yang namanya Manusia. Tapi intinya kita harus menanamkan jangan putus asa. Jangan putus asa, terus bergerak, terus kemudian apalagi terhadap partai politik. Karena kan di hadapan masyarakat partai politik itu dianggapnya itu gitu kan kotor. Kemudian anggota dewan itu para pejabat itu gitu kan seperti itu. Nah, itu kan anggota DPRD kan jelas dipilih oleh siapa? Betul. Oleh masyarakat. Tentu masyarakat. Kenapa hasilnya seperti itu? Itu kan representasi dari masyarakatnya juga. DPR-nya seperti itu, kan itu dipilih warga-warga Kota Tasik, bukan oleh warga Ciamis. Nah, tentu ini harus ada pendekatan-pendekatan bagaimana wakil-wakil rakyat ini, terutama saya sendiri, tentu banyak sekali kekurangan. Untuk memuaskan masyarakat itu tentu tidak akan puas. Gitu kan? Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanah ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Amin. Jalan yang terbaik untuk bisa menjadi pelayan masyarakat. Salah satunya kan ini pertemuan ini. Kan gitu kan, karena saya menjadi pelayan masyarakat, tidak usah ke sana, saya yang ke sana kan gitu. Meskipun karena ke jalan pas mobil kaisan gitu kan. Biasa di itu. Ini kan kenapa? Karena memberikan bukti pelayanan kepada masyarakat. Gitu kan, terkedah ke kantor. Kita mahasiswa itu kan tapi nu itu kan kaisan gitu. Ini mah heureuy gitu kan. Ini mah gitu. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini tentu menjadikan banyak hal yang perlu menjadi hikmah yang baik. Jadi para mahasiswa jangan berkecil hati. Intinya mah kaum abdi mah kieu pangintennya. Kadang kan kita itu bak jadi naon keteh kan gitunya. Iya betul. Tidak tahu kan? Ya tidak tahu ya. Cita-cita mah hayang jadi presiden. Nah, gitu. Tapi kalau teh jadi B. Hari jurusan stisip kuliah tehnya ilmu politik gitu kan. Hari jadina bos tukang cukur misalkan. Jadi kan seharusnya tidak naon bab rezeki mah teu sinkron jeung ijazah gitu. Iya betul. Jelas betul gitu kan. Jadi ijazah mah teu sinkron jeung rezeki. Intinya anak-anak muda harus selalu semangat. Tidak ada waktu yang mubadir. Itu kan, tidak ada waktu yang mubadir. Apapun yang sekarang dihadapi, sekarang dilakukan, itu adalah menjadi tangga untuk tercapainya cita-cita. Gitu. Bima, dabjogen tuh ujug-ujug panginten. Bima Allah yang ngersakeun. Dan anggota DPRD ini kan bukan sesuatu jabatan yang mulia gitu. Karena ini kan amanah. Yang harus dipertanggungjawaban di hadapan manusia. Hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu dia. Terima kasih Bang Elan sudah hadir di podcast hari ini dan sudah mengobrol panjang lebar bersama saya terkait sampah dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan mewakili Akal Politik dan sehat-sehat selalu Kang. Amin. Mudah-mudahan juga apa yang diperjuangkan, apa yang menjadi diaudiensikan mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan terwujud untuk kesejahteraan Kota Tasikmalaya dan kita semua. Amin. Mudah-mudahan. Itu dia kita semua, kita akhiri podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.